di Gunung Payung ya. Iya. Itu ada batu wangi. Batu angin? Wangi. Wangi. Nah, Oh, kok bisa? Itu teman, kalau di tempatnya Mbah Ungu ini mirip ini ya apa? Strukturnya itu bertingkat gini tuh. Jadi menurut Pak Zainullah kemungkinan ini candi, dulunya candi karena menghadap langsung ke gunung. Iya. Ini berarti tanah ini meninggi memang karena struktur batu bata ya. Seperti yang di mana Pak? Gumuk mana? Gumuk Lumpang. Gumuk Lumpang di daerah Puro Asri. Oh. Ya oke teman-teman, kembali lagi di channel Mas Blangkon Jember, dan hari ini di hari Minggu tanggal 7 bulan 11 7 November. Di sini saya ditemani dengan teman-teman dari organisasi Bathara Sabta Prabu yang dipimpin oleh Bapak Zainullah. Nah, ini beliaunya penulis buku dari Babat Bumi Sadeng, dan kita akan menelusuri penelusuran ya Pak ya. Jadi penelusuran mungkin nanti akan dijelaskan sedikit sama Pak Zainullah lokasinya kemana-kemana. Yang pasti kita hari ini belajar tentang peninggalan-peninggalan sejarah yang ada di Kecamatan Ambulu nggih, masih penelusuran di Kecamatan Ambulu. Kali ini nggih dan Tempurjo. Saya ditemani dengan Bapak Soleh, kemudian ada Pak Yudi di belakang, kemudian ada Mas siapa? Mas Wildan, dan ada Pak Zainullah sendiri serta Mbak Seli, oke. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak Zainullah tentang penelusuran apa yang kira-kira hari ini kita kita tuju. Sebentar Pak. Iya. Ya memang ini rencananya sudah beberapa minggu yang lalu, tapi tertunda karena adanya wabah COVID, sehingga baru bisa sekarang meskipun teman-teman tidak dalam kondisi siap semuanya, hanya beberapa orang aja. Adapun rencana ekspedisi itu ada 3 lokasi, yaitu di lokasi di Mandigu, kemudian Bukit Pontang atau Gunung Pontang, dan satunya lagi adalah di situs Watu Kebo, di mana 3 tempat itu merupakan suatu lapak situs yang diperkirakan bekas peninggalan era klasik. Namun untuk lebih jelasnya nanti kita akan melihat dan menelusuri lapangan, juga mengkaji, kemudian juga diharapkan nanti berjalan dengan lancar, karena memang tempat-tempat ini meskipun sebenarnya sudah dari dulu tercover dalam buku saya, tapi baru kali inilah untuk lebih menyatakan tentang keberadaan situs-situs itu. Semoga saja masih lestari. Ya, demikian. Oke, terima kasih Pak Zainullah. Ya teman-teman, ikuti terus ya perjalanan saya bersama dengan teman-teman dari Bathara Sabta Prabu. Oke, sekian dulu, terima kasih. Oke teman-teman, sekarang kita melakukan penelusuran bersama dengan tim dari Bathara Sabta Prabu yang merupakan organisasi yang bergerak di bidang cagar budaya, nggih, Bapak. Cagar budaya. Kebetulan saya lagi dikontak sama Pak Tri. Nah, ini beliaunya. Dan di depan ada Pak Jen dan Mas Wildan, nggih. Di depan lagi ada Pak Budi. Nah, ini Pak Jen dan Mas Wildan. Oke. Sini Pak Zainullah dan Mas Wildan. Kemudian di depan ada Mbak Seli. Ya, ini satu-satunya lady biker kita, Mbak Seli. Dan di depan lagi ada Pak Soleh dan Pak Budi. Nah, ini penunjuk jalannya teman-teman. Bapak-bapak ini beliaunya penunjuk jalan. Kita menuju. Jadi tetap kita berusaha untuk mempelajari dan melestarikan sejarah-sejarah dari leluhur kita. Tujuannya bukan ingin kembali ke masa lalu atau mengingat masa lalu, tetapi kita mengambil nilai-nilai leluhur apa yang sudah diajarkan oleh leluhur kita. Karena mengingat leluhur kita dulunya adalah bangsa yang besar, dan kita berusaha untuk mengambil nilai-nilai itu, kemudian apa yang bisa kita terapkan di zaman sekarang untuk menjadi bangsa yang besar kembali. Kita melewati sawah teman-teman. Nah, ini Mbak Seli dan Pak Jen di belakang. Kemudian ya teman-teman, destinasi utama adalah Mbah Ungu yang ada di Mandigu, yang beberapa waktu lalu sempat saya eksplor tentang jejak leluhurnya. Cuman kali ini kita akan mengeksplor sebuah sejarahnya. Ini mentok Pak.
kita mengeksplor sebuah peninggalan sejarahnya ada di situ yang sempat beberapa bebatuan itu kemarin kita temukan di sana, belok kiri. Jadi dari kafe yang ada di Mandigu tadi kita belok kanan setelah sekolahan, kemudian kita belok kiri. Nah, ini ada jalan masuk ke kanan ini, teman-teman. Ini masuk, Pak, ke sana. Nah, ini nih. Nggih, ini. Sip. Oke, awas. Ya, terus. Oke. Terus. Oke. Nah, nanti motornya parkir terus, Pak. Masih terus. Lurus, masih lurus. Oke, lewat jalan kecil ini, Pak, lurus. Lurus aja nggak apa-apa, masuk motor masukin aja. Saya kemarin tak masukin sampai ke sana. Nyolongi foto-foto itu. Terus. Terus. Ya, parkirnya di sini. Sip. Mungkin Bapak bisa agak maju dikit. Iya. Ini dia. Maju lagi, Pak, biar cukup tempatnya. Stop. Ya, aku berada di orang sini bilang sih makam ya. Cuman ini menurut saya adalah sebuah petilasan di mana kita juga menemukan, kalau kemarin saya juga sempat di video saya, teman-teman bisa lihat di tentang jejak leluhur Mbah Wungu yang ada di Mandigu. Nah, ini saya nemuin lagi batu bata besar. Ini Batabang ya, teman-teman. Di era zaman klasik. Di sini Pak Zainullah dan teman-teman Batara Sabta Prabu. Di sini ada Pak Soleh, Mas Wildan, Mbak Zali dan Pak Tris. Pak siapa? Pak Tri ya? Pak Yudi dan Pak Budi. Setelah ini masih coba menganalisa sekitaran di sini karena di sini juga masih banyak beberapa bebatuan ya, struktur bebatuan ya, teman-teman. Nah, ini kayak gini nih. Ini ada kayak makam lagi. Ini baru ya. Pak, kalau nah itu ya, Pak ya. Nah, ini lagi, teman-teman. Nah, ini dia bekas bebatuan. Jadi kemungkinan kayak di bawahnya kayak pendopo gitu ya, Pak ya. Batabang. Ya, yang jelas ada struktur lah. Ada struktur di sini ya. Struktur batu bata. Cuma seperti apa bentuk zaman lalunya belum bisa diperkirakan ya. Cuman banyak. Nah, ini pecahannya banyak sekali, teman-teman. Ini lagi, Pak. Ini gede-gede nih. Di sini. Nah, itu besar-besar batu batanya. Dulunya kemungkinan orang bangun ini pasti, saya yakin malah ini candi nih, percandian Kumo. karena berbentuk unur, tumpukan Iya. tanah meninggi itu kan unur istilahnya kan, dalam istilah arkeologi. Diperkirakan apa? Candi gitu ya. Kemungkinannya. Mungkin bisa dijelaskan kayak apa? Kayak unur maksudnya? Iya, bekas tumpukan tanah. Bekas tumpukan tanahnya. Oh. Jadi kemungkinannya ini dari bentuk anunya candi. Percandian. Komplek percandian menurut Pak. Karena melihat lokasinya seperti menghadap ke bukit, Iya. dan sebagainya. Dan setelah itu ada orang yang babat hutan di sini. Itu mereka memakamkan tokoh lokal. Iya. Gitu. Ada lagi, Mas. Bildan nemu lagi. Kena jemput. Aduh. Waduh. Waduh. Oh iya. Monggo kalau yang mau bakar. Coba kita ke bawah lagi, teman-teman. Tinggi kan? Iya, gini kan runtuh kan tinggi otomatis tanah kan, tertimbun kan.
Iya, candi istilahnya kayak wong Percandian. Hindu kan biasanya kan boleh apa nyembah mengkono Tapi candi. secara prinsip masalah ya, karena kita sudah menganut agama Islam, dibentuklah seperti makam. Ya. Kayak gitu banyak memang kasus Kalau di Hindu nggak mungkin Iya. ada makam. dimakamkan lah istilahnya. Hindu kan dibakar. Model makam. Petilasan yang dibangun makam kemudian. Hindu kan dibakar orangnya. Itu kekinian. Nah, lek ngomong petilasan mungkin ya dicari dia toko. Jadi kalau perbentengan atau kuta itu pasti di sekitar tidak jauh dari sini pasti ada struktur lagi jauh. Iya. Panjang, Ini- memanjang, Tembok, Pak. tembok, katakanlah tembok kuno. Semuanya. Ya memang Sidodadi daerahnya memang banyak disebutkan dari banyak tempat sebagai tempat katakanlah klasik, peradaban klasik Jember, Sidodadi. Saya sendiri kan punya itu di rumah gambarnya Heeh. berencong, lampu, Iya. kemudian juga tembikar ada. Iya. Teman Sidodadi. Oh. Dikirimi teman Sidodadi di Jakarta malah saya. Oh, ini masuk wilayah Sidodadi. Sidodadi. Ya. Oh, gitu. Nyangka saya paling Sidodadi, ternyata benar Sidodadi Mendiku ternyata. Oh. Ya ini mungkin. Ini. Berarti sampai ke daerah jurusan ke sana mau ke tengah-tengah itu mungkinnya juga banyak. Dihubungkan dengan kerajaan Pontang ini. Makanya Kawasannya kan sana masuk bisa Pontang kan. jadi, Pak. Karena Iya. kontang itu tugasnya sampean kuwi kayak sing digambari Kerajaan Pontang kan luas. Gunungnya itu SH itu di atasnya itu kan ada sumurnya Moro-moro itu. udan. cuma meneh. Kalau sekarang ini agak sedikit rawan katanya. Ular juga. Oh, Oh gitu. iya, karena musim hujan. Ya iku sing medeni ya cuma Enggak iku. bakalan Oh, sewaktu-waktu Jadi ngomong-ngomong ekspedisi jangan takut dengan ular. Enggak sopo, Pak. Nanti Mbak Sidik. saya ngajak teman saya namanya Sadik. Erik itu dia spesialis ular ya. Sama Siapa di yang sini juga ngajak? ada Erika namanya. Erik Spesialis ular. spesialis ular. Dia memang memelihara berbagai macam ular. Tapi Namanya Erik. Dan tubuhnya sudah kebal sama bisa. Orang ini, orang Blater. Erika. Dia suka ekspedisi juga seperti saya. Menelusuri jejak-jejak leluhur. Coba sekitarnya dulu, enggak coba dilihat dulu. Sekitarnya mungkin. Terus anu enggak ke Blater apa enggak? Blater yang mana? Cengkiling. Area Cengkiling. Dekat sini enggak? Saya keliling daerah situ tuh kok nggak nemu ya struktur Nah, ini bata coba ya. ini aja ke Blater dulu enggak ada apa-apa. Ya kalau di daerah Kalau- Arjuna jenengan Mbak Putri pernah enggak? Mbah Ratu. Mbak Ratu. Mbah Ratu malah ada lumpang. Ya lupa di Iya. belakang rumah Itu dulu rumah Iya. saya. kosanan. Oh, Enggak di belakangnya rumah itu jenengan enggak Yang area masuk. Cengkiling Enggak. itu udah. Ada lumpang banyak sana. lumpang iya banyak lumpang. Banyak. Lumpang Rumahnya sama orang. anu. Roro kuning sudah ke sana belum? Mbah Sri Kuning. Ah. Mbah Sri Kuning struktur batu bata. Heeh. Mbah Sri Kuning di pinggir Saya sawah. mana belum pernah ke sana Sri Kuning ini. Mbah Suto. Kak, aku gak curiga kok. Apa? Golek sekitarnya enggak ada batu bata kok. Mbah Sri Kuning cuma ada dari satu. mana? Iya, itu cuma ada satu tok. Kayak ngene wis. Dua Ada nggih. dua. Wis tak taruh aku njupuk batu bata kayak ngene delek kono. Cuma sekitarnya enggak ada. Hmm, Kuburannya persis kuburan wong Islam. iya. Iku sing gawe kuburan iku ya sebelah iku lho Pak Kocok. Lah iya, gak percaya aku wis ngene wis. Dia itu masuk ke zamannya Mataram itu. Iya. Cuma Jember ini ciri khasnya meski dihancurkan tahun 66 68 itu. Zamane Kapi. heeh. Kami Tempat-tempat gini masih dihancurkan sudah. Hmm. Kalau dulu mungkin Kayak namanya tiang petilasan itu, Pak, iya. Iya. Karena Mataram Hindu, apapun Hindu itu orangnya kan Ya diangkat dibakar itu, atau dibuang. Sirik Heeh. terkait dengan Enggak PKI ada. dan sebagainya. Namanya petilasan mungkin dia kan sering apa ya menyendiri, nyepi, Opo gitu ya. apa. Lewis koyo-koyo ngene itu petilasan oh. justru Ambil di dokumentasi tempat-tempat- dah foto dah sebelah mana Oke. ini? Hilang, Boleh. Mas, sejarahnya hilang, nggak kelihatan. Iya. Sejarahnya Kuburan kelihatan ini hilang itu. tuh wis kuburan. Jadi kuburan akhirnya sejarahnya kabur. Sejarahnya kabur, hilang. Kayak yang di situ Kadang-kadang orang itu di Semboro. Hilang. Saya kepinginnya menggali sejarah, cuma kan nggak pas, Heeh. hilang nilai sejarahnya. Batanya tunjukkan. Yang digawe sesembahan mungkin. Heeh. Itu Pak, Itu, Mbak. yang bagus kelihatan, Pak. Amet itu. Ya itu kan makanya. Bagus. Itu yang masih bagus kelihatan itu. Nah, ya. Tak potong kaki, pindah dulu. Kalau anak suruh gua ya Pak Tri ya. Aku wis duh, mewes lotok. Ya Allah. Sesi foto. Kok, Mbak? Mbak. Ini pakai ini enggak apa-apa. Ini, Mbak. Dari sana ngambil ya. Iki. Amit. Iki. Nanti tak kirim ke grup. Cerah banget ini HP-nya. Fotonya bisa Monggo, bisa bareng-bareng. sekarang ini. Bareng-bareng ayo. Ayo, dokumentasi. Enggak usah bisa rugi.
Kita foto dulu teman-teman. Ya, sip. Iya. Ini berarti tanah ini meninggi memang karena struktur batu bata ya. Seperti yang di mana Pak? Gumuk mana? Gumuk Lumpang. Gumuk Lumpang di daerah Puro Asri. Oh, gitu. Itu motifnya beda, Pak. Kemudian Artinya Gumuk apa, Pak? Boto. Gumuk Boto yang Gumuk Boto di daerah Tembok. tembok. Kayak gini nih Mas Di. Tembok Rejo. Pak Jai. Tembok. Pak Iya. Jai, itu motifnya kan beda, ada yang lurus, ada yang lengkung. Apa bedanya? Iya memang banyak macam-macam, ada yang elip. Artinya apa? Sebenarnya menurut saya katanya Pengembangnya beda-beda, Cek. apa namanya? Pengembangnya beda-beda. Kan anak lurus iku mau tak ada Nah, iya, lurus. pengembang. Membuat Ini ada yang mengatakan kode-kode tertentu, Heeh. tapi ada yang mengatakan hanya variasi guratan tangan aja. Untuk perekat. Iya, untuk menguatkan perkatan itu. Kalau dulu bukan semen Tapi ada yang percaya bahwa apa jenis? kode-kode tertentu. apa iki jenenge anu lemah sing di anu iku apa ya siku lah ditempelno. Jadi untuk merekatkan gini jadi cepukannya kan rekat. Digosok, ini sistem kosot. Oh, sistem kosot. Kosot itu. Jadi antar batu itu diberi air, gosok terus sampai merekat. Istilahnya menurut sejarawan Hasan Jafar sistem kosot. Oh. Jadi tanpa perekat. Kosot, Pak. Kosot. KOSOT, kosot. Sosok Jawa. Tidak tahu istilahnya, mungkin pakai kosot itu istilahnya. Di bahasa Madura juga Ini kosot. justru istilahnya. peninggalan-peninggalan itu di dalam Jadi tanpa kawasan perekat. Meru Betiri itu banyak. Banyak nggih. Heeh. Heeh. Tapi yo tapi Belum. wadohe pitung Enggak nemu masalahnya, enggak anu berani. itu. Aku udah Ini di Gunung Payung ya. Iya. Itu ada batu Batu angin, wangi. wangi. Ah, Oh, kok bisa? Timbane apa? ya itu aku malah bingung nek ditakoni kok bisa. Ya. Karena ini ya setelah jalan serat ini di sini foto-foto tuh banyak. Orang Nggih. Dulu memang ada. mek di Kayak- kenalno iki. Kalau itu Tapi jelas Jawa ada Majapahit ya, pengertian karena ini. dulu tuh Intinya enggak apa-apa ngono. Tugu Brawijaya gitu. Nggih. Oh. Ada tulisannya Jawa gini, tapi sekarang tinggal foto-foto gini. Hurufnya huruf Pallawa atau huruf Jawa. Kawi? Huruf Jawa. Oh. Itu terus ini ke bawah gini ke selatan Nggih. itu ada sungai kering. Baunya apa ini? Dicium-cium loh batu itu toh, batu menonjol ya. Menonjol gini lah. Nggih. Wangi tapi Pak Wangi. batunya. Itu di kawasan Meru Betiri Pak, di tengah hutan ya. Betiri. Hmm. Jadi di kawasan Meru Betiri ada batu wangi teman-teman. Ada kayaknya memang jejak kerajaan juga ya. Ya, Menurut kayaknya Pak Budi. begitu. Karena Pak Budi ini adalah petugas perhutani teman-teman. Jadi yang menjelajah. Terus di Donglo ke sana ini baru dapat 1 bulan yang lalu lah itu Nggih. informasi dari petani saya itu Nggih. juga menemukan Dengan akhir tahun, Pak. gitu ada Rame, tulisannya akhir Jawa. tahun Ayo nek rono Pak. macet. Cek toh, macetnya Cek, ke Banyuwangi kita kan nggak ke wisata. Sebenarnya kan perlu dieksplor. Ya? Nah, iya. Nang situ sih langsung. Jenengan aja ke sana karena saya terus terang aja saya baru Kata nang situ cacat. sendirian, sing Oh. nang Songgon pisan dah. Nggih. Ya monggo lek. Nek Songgon ra. Cuman perjalanan berapa jam? Pisan soalnya kono. Itu kalau ke sana katanya sih harus nginep. Kalau lo enggak kalau jalan jalan PP Soalnya, gitu kalau Lek kalau Songgon kan monggo. wisata iya Hmm. situ sih iya. Sebetulnya deket sih. Rame mesti ngono lho. Tapi Nah, ya, iki karena kan ini nang situ hujan sendiri katanya sih, harus ngono lho. nginep gitu. Lek koyo nang Oke. Macan Kota ya sepi. Macan putih. Sepi. banyak yang Nang anu, Tapangalon yang- sepi. Tawang alun. Ya Sepi. ke sana tulisannya Jawa. Ini rencana saya tak suruh moto gitu loh. Oke. Nggih. Ayo wis. Terus di permisan sana itu ada sumur juga. Batanya Pak, sing di permisan di sini kan batanya kan tak gowo kan ya. Permisan Banyuwangi sing ana sumure iku. Itu ada bata ganting iki ya ratu gelian. Iya, Ini- tapi saya anehnya tak gini kan dung ini berarti di dalamnya itu ada rongga gitu Mm-mm. loh. Nah, Oh. Kalau- yang di rumahnya orang. kalau katanya dulu saya waktu itu kan bawa anak dari UI ya. Heeh. Ya ada yang sejarah kan gini. Itu anu apa? Tempat Topo. katanya gitu tempat semedi. Itu sama sungai jauh di bawah itu ada sungai Topo. anunya batunya kayak ditata. Hmm. Sambut. Ayo. Ayo pati kopi.
Lho, kangen tene Heru. Ora ngantene. Iki Pak. film Itu teman, kalau di tempatnya Mbah Ungu ini mirip ini ya apa strukturnya itu bertingkat gini tuh. Jadi menurut Pak Zainullah kemungkinan ini candi, dulunya candi karena menghadap langsung ke gunung. Ya, seperti ini teman-teman bisa lihat ya. Itu kan berundak di atas, dan di atas itu banyak sekali struktur batu bata, bahkan di bawah-bawah sini nih. Di bawah-bawah sini nih. Ini masih tertata rapi ya struktur batanya sampai ke sana. Teman-teman, seperti itu ya. Terima kasih. Oke teman-teman, penelusuran selanjutnya itu adalah menuju Aryo Cengkiling yang ada di Blater. Setelah itu baru kita ke situs Watu Kebu ya. Ini masih bersama dengan teman-teman dari Bandara Sabta Prabu. Oke, itu di belakang. Ada Mbak Shelly dan Pak Jen serta Mas Wildan. Di depan ada Pak Soleh dan Pak Budi. Situs Aryo Cengkiling atau petilasan dari Aryo Cengkiling. Oke. Jadi situs itu ada di tengah kebun. Yang dulu di mana di dalam catatan Babat Bumi Sadeng yang ditulis oleh Bapak Zainullah Ahmad, kebetulan beliaunya ada di belakang saya, itu pernah ditemukan arca yang namanya Amarawati ya, arca Amarawati ya. Cuman nggak tahu arcanya dari mana. Nanti coba kita ngobrol sama Pak Zainullah bagaimana ceritanya ya, masih bersama dengan teman-teman dari Bandara Sabta Prabu. Ini dia lokasinya, kita masuk ke tengah perkebunan teman-teman. Ini videonya kita akan sertakan seluruh perjalanannya teman-teman, tanpa kita jeda atau kita potong ya. Jadi biar teman-teman tahu juga lokasi perjalanannya seperti apa dan daerah-daerahnya seperti apa. Nggak dikunci kok itu Pak, langsung masuk aja, nggak dikunci kok. Oh udah dikunci? Enggak kok, rasanya enggak pernah dikunci kok di sini. Sering saya kesini kok. Nah ini dia tempat dari Aryo Cengkiling, Raden Aryo Cengkiling. Nah ini teman-teman di sini. Nanti kita coba ngobrol sama Bapak Jen mengenai itu dia. Oke, thank you. Ya oke teman-teman, kita pengen tanya-tanya sama Pak Zainullah mengenai gimana sih dulu sejarahnya tentang situs Aryo Cengkiling ini, Pak. Monggo. Ya, terima kasih. Ini untuk situs ini mungkin sedikit banyak saya kaitkan dengan beberapa bukti-bukti sejarah yang ada di Blater, Temburjo, Jember ini. Kita merunut pada pada abad ke-4 atau ke-5 Masehi. Di situ ada suatu temuan penting ya, bernama arca Buddha Amarawati yang pernah diteliti oleh sejarawan Prancis, Pierre Dupin. Nah ini memulai awal sebagai peradaban tertua Jember di Blater. Nah di sini kemudian kajian-kajian yang mengacu kepada temuan arca itu menunjukkan bahwa peradaban Jember sudah sangat tua sekali. Ya ini dimulai pada masa purba terus ke klasik awal. Nah klasik awal lah yang diretas pertama kali pada peradaban sejarah di Blater. Di mana kemudian Blater ini dalam buku-buku sejarah tulisan Piget dan De Graaf disebutkan adalah suatu daerah perdikan awalnya ya. Kerajaan vasal dari Majapahit yang kemudian berkembang pada masa Islam menjadi kadipaten Blater dengan
pusatnya yang sekarang adalah bernama Keraton Wono Asri. Di situ pernah ditemukan adalah telapak-lapak batu bata kuno ya, yang diperkirakan merupakan bekas keraton atau kedaton yang didirikan oleh para adipati, di mana disebutkan di situ salah satunya adalah Pangeran Blater. Kita mengenal juga dalam babat Tawangalun itu seorang wanita yang bernama Dewi Sumekar yang merupakan istri Tawangalun, ini juga disebutkan berasal dari Blater ini. Dan mengenai kesejarahan yang ada dalam petilasan ini yang disebut dengan nama Arya Cengkiling juga dikaitkan dengan sejarah pada masa Belambangan atau masa perkembangan pada masa Islam. Namun juga banyak berkembang adalah cerita-cerita mitos di seputaran ini mengenai Arya Cengkiling yang disebut dengan kaitannya dengan Kebulando dan Mbah Ratu, seperti itu. Jadi kami sendiri masih sedang meneliti teman-teman yang ada di sini ini terkait juga dengan mitos dan sejarahnya. Karena yang saya katakan tadi adalah lebih banyak berkembang tentang mitos daripada sejarahnya. Saya ketahui bahwa Blater ini merupakan suatu entitas kerajaan ya, kerajaan kecil lah, yang bersifat lokal yang ada di Kabupaten Jember, yang pernah berdiri sejajar dengan Kedaung dan Puger, di mana pada abad ke-16 akhir ini pernah dibakar ya oleh tentara Mataram, oleh Sultan Agung, karena menurut catatan sejarah kerajaan ini memiliki bibit-bibit perlawanan dan bahkan juga telah berkoalisi dengan Belambangan untuk melawan Mataram, sehingga dijarah kemudian dibakar dan penduduknya juga banyak diangkut ke Mataram. Saya kira itu sekilas mengenai sejarah dari Blater ini. Dan di sini memang kami dari Forum Komunitas Batara Sabta Prabu banyak melakukan kajian-kajian, kemudian juga ekspedisi dan berhasil menemukan beberapa struktur batu bata kuno yang ada di sini. Demikian, terima kasih Mas Afif Blangkon. Itu tadi teman-teman mengenai sejarah dari situs Arya Cengkiling yang ada di dalam itu ya. Oke, sekian, terima kasih. Majapaitan kayaknya ini. Ya teman-teman, ini Mataram Hindu Kak. Majapaitan itu kayak. Bata kan mesti zamannya Majapahit awal. Itu batu, Pak. Batu masih. Kalau Mataram Hindu batu. Jadi Majapahit ke atas. Nah, coraknya kan corak Majapaitan. Iya. Ini kita berada di petilasan Eyang Joyolono yang ada di Desa Pontang Kidul, bersama dengan rekan-rekan dari Batara Sabta Prabu. Seperti ini coraknya tadi seperti. Nah ini kan corak Majapaitan teman-teman. Nah ini juga. Ini kayaknya perlu dibalik kalau itu Pak. Balik biasanya sama. Enggak, kadang baliknya. Nah itu. Oh iya. Itu coraknya itu. Nah ini teman-teman. Oh iya, Pak. Nah ini. Hebat ya. Ini coraknya. Ini kan masih utuh nih. Betul. Nah, ini. Untung terpikir ke sini tadi. Jadi pakai bablas dulu gimana. Coraknya apa ya, Pak? Nah ini coraknya utuh dia masih. Kalau di sini utuh karena memang nggak ada yang jamah di sini. Enggak, maksudnya berarti kan istilahnya kan orang-orang elit atau apa. Iya. Jadi Ini coraknya kan bagus. rapi. Coraknya itu rapi banget. Nah ini Ini teman-teman. fungsinya bawa pisau gini saya. Ah sip ini Pak. Coraknya Cepet. Kalau tidak ada yang menjamah berarti tidak ada yang menggauli. ya betul. Enggak ada yang megang, Pak. Iku pikirannya Rono terus. Menjamah itu bukan karena enggak. Nah ini kelihatan banget coraknya teman-teman. Di petilasan Eyang Joyolono nih teman-teman bisa lihat. Pecah aja belum ini. Coraknya. Pecah aja. Ini masih utuh sama sekali ini. Bawa mana ini? Dibawa dah? Boleh. Taruh di rumah? Sebagai dokumen. Kita taruh di rumah aja ya. Boleh. Tapi diberi catatan ya. Iya. Dari situs. Ada kok, saya punya banyak kok di rumah itu batu-bata. Dari Mbah Wungu sendiri, dari situs ini sendiri. Biar gak hilang. Bagus Iya. ini. Ini kemungkinan. Mungkin belakangnya diberi tempeli kertas. Untung ke sini. Saya ada Murni. ada suratnya kalau yang ngambil-ngambil gini dari Balumbung. Selamatkan intinya kita. Menyelamatkan. Menyelamatkan. Saya buat di rumah Tak ada masukin. juga kok. Sama Sinjo Atau nanti saya kesini lagi juga bisa pulangnya. Oh iya, dan nanti aja ada Darut.
Ya ndak Goncengan. Sampe nek nggawa barang mati to. barang urip. Iki gawa. Kan bisa bawa sendiri. Bisa bawa ngomong Piye Pak Heru? Endi sing digawa? serius Endi? yo. Jenengan sing beto mriki. Niki. Saya kan bisa Niki bawa Mbak Heru beto. sendiri. Pak Heru. Aja nesur Mbak. Anu